Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Selamat datang kembali di Samping Rumah Garden. Masih tetap bersama saya Wahyu, still in the garden. Banyak dari teman-teman yang bertanya mengenai cara perawatan jemani, khususnya untuk perawatan daunnya. Ada beberapa yang menanyakan dan mengatakan, "Mas, tanaman dan daunnya segar-segar, kemudian daunnya kok bisa mengkilap seperti itu sih Mas, memakai apa sih? Kemudian cara perawatannya gimana sih Mas? Memakai pupuk apa sih Mas?" Dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi tips. Salah satu tips yang biasa saya gunakan agar tanaman jemani itu terlihat segar, kemudian daunnya itu mengkilap dan karakter daunnya itu bisa terlihat atau cepat terlihat. Salah satu caranya saya memang biasa menggunakan pupuk tambahan. Dan pupuk tambahannya adalah ini dia. Saya memakai pupuk tambahan Gandasil D. Ini kemasan dari pupuk Gandasil D. Oke, sebelum kita lanjut pengaplikasian pupuk Gandasil D ini pada tanaman jemani, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe-nya dan juga menekan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi segala sesuatu tentang jemani dari Samping Rumah Garden. Oke teman-teman, ini pupuk Gandasil D-nya yang kemasan 100 gram. Untuk pupuk Gandasil sendiri itu ada dua macam. Yang pertama itu ada Gandasil D. D itu untuk daun, sedangkan yang kedua itu ada Gandasil B. B itu untuk buah. Kita lihat komposisi dari Gandasil D ini sudah sangat lengkap, ada nitrogen, fosfor, dan kaliumnya, serta ada unsur-unsur yang lain seperti magnesium, mangan, kemudian juga ada unsur-unsur tambahan yang lain yaitu unsur vitamin untuk pertumbuhan tanaman. Oke, kita langsung campur saja pupuk Gandasil D ini. Untuk pupuk Gandasil D itu kemasannya berwarna hijau, sedangkan untuk pupuk Gandasil B itu kemasannya berwarna merah. Ini juga sudah saya siapkan 4 liter air yang sudah saya masukkan ke dalam ember. Untuk 4 liter air saya biasanya memakai pupuk Gandasil D ini 3 sendok kecil atau 3 sendok teh. Jadi ini akan kita masukkan 3 sendok teh, kemudian kita aduk-aduk, kita campur secara merata. Untuk 4 liter air saya biasanya gunakan untuk 10-15 tanaman atau 15 pot ya. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan, apabila lebih dari 10 atau 15 bisa nanti mencampur kembali air dengan pupuk Gandasilnya. Ini juga saya sudah menyiapkan sprayer. Kita masukkan juga sebagian ke dalam sprayer, karena nanti selain kita siramkan pada media, kita juga menyeprai pada daun-daunnya. Untuk aplikasi pupuk Gandasil D ini saya biasa melakukan secara rutin untuk 2 minggu sekali. 2 minggu sekali saya memakai pupuk Gandasil D. Biasanya saya selingi 2 minggu pertama pupuk Gandasil D, 2 minggu kemudian pupuk yang lain, kemudian 2 minggu lagi pupuk Gandasil D, kemudian pupuk yang lain. Jadi secara bergantian tiap 2 minggu sekali. Oke, sekarang kita langsung saja kita kocorkan atau kita siramkan ke media tanamnya pada tanaman jemani kita. Kita tuangkan secara merata secukupnya.
Untuk harga yang 100 kemasan 100 gram di sini saya biasanya itu harga kurang lebih sekitar 10.000 ya di tempat saya. Kemudian juga ada kemasan yang 500 gram sekitar harga 35.000. Oke, kita lanjut penyiramannya. Pengkocorannya pada tanaman jemani kita siramkan pada medianya secara merata. Sedangkan untuk yang spraynya itu nanti kita gunakan untuk tanaman-tanaman yang kecil atau pot-pot yang kecil ya, yang masih ukuran remaja atau bibit-bibit. Masih tetap sama, nanti kita semprotkan juga pada medianya. Oke, kita semprotkan pada media ini seperti ini untuk tanaman-tanaman yang kecil. Untuk penyemprotan ini juga bisa untuk media yang besar ya, mungkin yang saat kita kocorkan tuangkan pada pot yang besar belum merata, nanti kita juga bisa semprotkan seperti ini untuk meratakan agar airnya atau pupuknya merata pada tiap-tiap sudut di media tanamnya. Seperti ini kita semprotkan, kita ratakan, mungkin ada bagian-bagian yang belum merata. Kemudian setelah itu kita spraykan pada permukaan atas dan bawah dari tanaman jemani kita. Nah, kita lakukan penyemprotan pupuk gandasil ini usahakan pada saat pagi hari, karena seperti yang kita ketahui pada saat sekolah ya, pengetahuan sekolah dulu, tanaman itu mempunyai stomata ya. Stomata itu akan terbuka pada saat pagi hari sekitar jam 8 sampai jam 10 ya, karena pada saat matahari terbit. Nah, itu adalah cara yang paling efektif dalam melakukan kita pemupukan, karena pupuk akan cepat terserap oleh tanaman ya. Dan juga stomata itu terletak di belakang atau di bawah permukaan daun, makanya kita banyak menyepray atau kita semprotkan itu di bawah permukaan daun. Oke teman-teman, ini sudah selesai semuanya. Ini hasilnya, medianya sudah kita siram rata, kemudian ini permukaan atas dan permukaan bawahnya juga sudah kita spray dengan merata. Sekali lagi dilakukan, usahakan di pagi hari, karena memang stomata dari tanaman itu terbuka pada pagi hari, tetapi juga usahakan juga jangan siang ya, karena mungkin terlalu panas, nanti malah bisa menimbulkan spot-spot hotspot ya pada tanaman, pada daun, yang nantinya akan menjadi tanamannya menjadi ada warna-warna kuningnya. Selain untuk daun, vitamin gandasil D ini juga berguna untuk pertumbuhan akarnya. Seperti ini, akarnya sangat sehat, sangat lebat ya. Selain akar, juga untuk cepat pertumbuhan dari daun-daun baru, tunas-tunas baru, sangat cepat, sangat efektif sekali. Karena ada unsur vitaminnya, vitamin B1 itu aneurin kalau tidak salah, dan juga ada vitamin B2 nya itu ada lactoflavin ya. Kedua jenis vitamin ini menjaga agar tanaman itu tidak mudah stres apabila mungkin keadaan atau berubah keadaannya, kondisinya, mungkin pada saat kondisi panas tiba-tiba panas seperti itu ya. Jadi tanaman itu bisa cepat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian untuk merawat daunnya, selain kita menggunakan pupuk gandasil, saya juga biasanya mengelap tanamannya, membersihkan tanamannya kurang lebih 2-3 hari sekali ya. Nanti kita akan bikin video juga cara menjaga atau mengelap tanamannya. Oke teman-teman, itu tadi aplikasi penggunaan pupuk gandasil D pada tanaman jemani yang memang sangat banyak manfaatnya, luar biasa. Yang penting kita rutin dalam memakai pupuk gandasil D ini ya, karena memang kandungan komposisinya itu
sangat banyak yang sangat berguna untuk pertumbuhan tanaman jemani kita. Oke teman-teman, itu tadi salah satu cara atau tips yang saya gunakan untuk merawat tanaman jemani saya agar tanaman jemani bisa tumbuh segar, daunnya segar, warnanya hijau mengkilap. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Seperti biasanya, kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Apabila teman-teman suka, silahkan juga menekan tombol like-nya, kemudian tombol subscribe-nya, dan tidak lupa juga menekan tombol notifikasinya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.